Garuda Calling teman-teman, Garuda Calling pagi-pagi banget. Kenapa gak agak siangan dikit begitu teman-teman ya. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk dibawa melawan China pada 5 Juni teman-teman ya. Ada nama-nama lama, ada juga nama-nama baru. Yang paling mengejutkan adalah kembali dipanggilnya Stefano Lillipali. Kemudian Asnawi dipanggil kembali, Egy dipanggil kembali, Witan dipanggil kembali. Juga ada pemain kiper baru teman-teman dari PSM Makassar. Kemudian kembali lagi Yakob Sayuri. Kita lihat bagaimana kejutan ini teman-teman. Dan bagaimana respon dari netizen, kita lihat sama-sama. Pagi-pagi dibikin kaget, Garuda Calling. Gak ada Elkan, gak ada Ragnar, dan comebacknya Lillipali. Ini dia Garuda Calling, timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni nanti. Kita mulai dari penjaga gawang. Kejutan pertama ada di posisi penjaga gawang. 4 nama yang sebelumnya dipanggil, kembali dipanggil. Dan tambahan satu lagi bukan Sirus Margono, melainkan Reza Arya, penjaga gawang PSM Makassar. Kalau di posisi center back sudah sesuai prediksi, Miss Hilgers kembali ke squad. Dan nama-nama seperti Jordi Amat, Jaizes, Rizky Ridho, dan Justin Abner kembali dipanggil. Di lini tengah pun tidak ada perubahan. Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Chuaon kembali dipanggil. Di sayap kanan kembalinya kapten kita Asnawi Mangkolam dan Yakob Sayuri yang kembali dipercaya oleh Patrick Kluivert. Dan Yakob 3 orang pemain abroad kita yaitu Kevin Dix, Sandy Walsh, serta Elianor Reinders. Di sayap kiri ada Shane Patinama dan kembaran dari Yakob yaitu Yance Sayuri. Prata Marhan, Calvin Verdong, dan Dan James. Yang mengejutkan adalah kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Dan Egy kembali lagi setelah sembuh dari cederanya dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang menarik adalah Ragnar Oratmangun tidak dipanggil. Mungkin karena masih mengidap sakit atau cedera. Sedangkan yang sangat mengagetkan adalah Elkan Baggett yang tidak jadi dipanggil atau tidak dipanggil padahal sudah di Bali bersama pemain-pemain timnas lainnya. Kira-kira nonton paling ya. Kenapa nggak dipanggil ya? Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Garuda Calling, dar, der, dor. Bangun tidur tiba-tiba Garuda Calling. Yuk kita bahas, let's go. Total ada 32 pemain pada pemanggilan kali ini. Ada beberapa nama yang shock lah pokoknya ya. Oke, dari kiper ada 5. Ada Hernando Ari, ada Martin Pas, Reza Arya, welcome to timnas, Emil Audero, dan juga Nadeo Argawinata. Kita ke back tengah ini shock banget, jujur. Tidak ada nama Elkan Bagot. Ada Justin Hubner, ada Mace Hilgers, ada Jay Itzes, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Kita ke wing back kanan, ada Yakob Sayuri, welcome back. Kevin Dix ya, masuk. Ada Sandy Walsh, Elianor Reinders, dan juga Asnawi Mangkualam. Selamat datang kembali, Cap. Kita ke wing back kiri, Shane Patinama, Yance Sayuri, habis hat-trick masuk ke dalam timnas. Ada Pratama Arhan, Calvin Verdong, El Konsisten, dan juga Dian James. Kita ke lini tengah, ada Profesor Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner yang udah nyampe juga di Indonesia ya, Joey Pelupesi, dan Nathan Chuaon masih dipanggil guys. Lini depan kembali mengejutkan, tidak ada nama Ragnar Oratmangun yang kemarin sempat masih sakit ya, digantikan oleh Stefano Yance Lillipali, welcome back to timnas Indonesia. Selain itu masih ada Septian Bagaskara, ada Ramadan Sananta, ada Ole Romani, Rafael Strike, dan juga tentunya Egy Maulana Fikri. Oke guys, gimana menurut kalian? Garuda Calling kali ini yang menurut gua adalah gang genggong dar der dor banget ini. Coba semuanya kalian komen tanggapan kalian. Yuk kita komen. Let's go! Bisa lebih siang nggak? Ini pagi banget Garuda Calling. Gua artinya ini kejutannya maunya apa? Pagi banget. Min, lu kenapa? Jadi inilah nama-nama pemain anjing rambut masih berantakan. Jadi inilah nama-nama pemain timnas yang dipanggil untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Asia. Zona Asia untuk di Juni nanti melawan Cina dan juga Jepang. 2 match terakhir guys, 2 match terakhir. Dan nama belakang harusnya nggak kaget ya. Hubner, Miss Hilgers, Jaizes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Lovely. Walaupun di hati gue tetap berharap Wahyu Prasetya dipanggil lagi. Kayak Elkan Bagot ngobrol kayak bagaimana dah. Terus entah kenapa nggak dimasukin sebagai belakang juga, masuknya sayap kiri. Kenapa gitu? Halo timnas, Bu. Ya udahlah, mungkin nggak muat kali ya. Shane, Yance, Arhan, Calvin Verdong, Dinje, terus di sayap kanan. Kenapa nggak masukin belakang sih?
Yakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Asnawi dipanggil lagi. Sandy Walsh tetap dipanggil meski timnya Yokohama F. Marinos hancur Liga Jepang. Katanya sih fokus Liga Champions Asia, cuman setelah gagal, terus pas fokus ke Liga Jepang lagi, nggak dulu deh. Tapi Kevin Dix bukan kemarin katanya cedera ya, bisa dipanggil ya. Di tengah solid, jujur aja solid, kecuali mohon maaf pendapat gue, Nathan seriusan masih dipanggil nih. Tapi ya udahlah ya. Ricky Kambuaya, I love you. Nah ini di depan ini Ricky harus masuk dong, Stefano Lillipali belum pernah dipanggil timnas sejak 2023 hingga malam tadi, pagi ini. Bro, Stefano Lillipali dipanggil lagi, bro. Tapi sebenarnya Stefano Lillipali dipanggil nggak kaget karena Ragnar Rathmangun dikabarkan cedera, jadi ya itu mungkin ya, dan akhirnya memilih Stefano Lillipali yang sudah berusia 35 tahun. Mungkin kalaupun di tengah, gue berharap at least ada Malis lah dipanggil, kayaknya nggak ada salahnya deh. Anyway, gue nggak mau bahas terlalu dalam. Ya, menurut kalian aja yang harusnya dipanggil siapa, yang harusnya nggak dipanggil siapa, tulis kolom komen. Garuda Calling ini terlalu pagi kawan-kawan ya, jam setengah 7 bisa dibilang, atau jam 6 di upload ini Garuda Calling ya. Resmi memanggil 32 nama kawan-kawan. Saya di Aceh kawan-kawan, baru siap salat subuh itu Garuda Calling. Baru siap salat subuh. Ya, di mana Indonesia resmi memanggil 32 nama. Kiper ada 5 orang ya. Ada Reza Arya, Martin Paes, Hernando, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Kemungkinan akan ada dicoret 2 atau 1 orang pemain dari kiper ini ya. Karena kemungkinan kan si Martin Paes nggak bisa main lawan Cina. Sedangkan Emil kemungkinan bakalan ikut playoff Serie B ya. Jadi mungkin akan bentrok. Makanya dipanggil Reza Arya serta Nadeo dan Hernando ya, untuk mencegah ketidakhadiran 2 kiper ya, Martin Paes dan Emil Audero. Kemudian di lini belakang menariknya ya, tidak ada nama Elkan Bagot ya. Yang dipanggil yaitu Rizky Ridho, Jordi Amat, Jay Itses, Max Hilgers, dan Justin Hapner. Ini terlalu tipis ini, untuk back tengah ini terlalu tipis ini. Kan kita kan pakai formasi 3-4-3, artinya sudah 3 back yang bermain di belakang. Kalau satu cedera tinggal 1 lagi. Pertanyaannya, apakah akan ada penambahan lagi? Ya menarik, kita tunggu saja ini. Apakah Elkan Bagot akan kembali dipanggil? Bisa jadi. Karena nanti dia sudah ada di Bali kawan-kawan. Dia sudah ada di Bali ya. Kemudian di lini tengah ya, ada Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Tom Hay, Ivar Jenner, Joe Palopesi, dan Nathan Choaon. Ini mengejutkan ya, Nathan bukan dianggap sebagai back kiri atau sayap kiri, malah dimainkan di tengah. Kemungkinan si Patrick Kluivert ingin pemain Nathan ini menjadi jangkar ya, menjadi pelapis yang sepadan untuk Joe Palopesi mungkin. Makanya Nathan dimasukkan ke lini tengah, bukan pemain sayap ya. Ya, kemudian dari sayap kiri ya, ada Dean James, kemudian ada Kelvin Verdong, Pratama Arhan, kemudian Yance Sayuri, dan Shane Patinama. Ini menarik ini, Yance akhirnya kembali dipanggil. Setelah performa luar biasa ya, hat-trick 3 gol diciptakan bersama Malut United kemarin. Luar biasa, Yance Sayuri kembali dipanggil. Dan untuk Shane Patinama mungkin dia bakalan dicadangkan dulu mungkin. Karena performanya agak kurang ya di Liga Belgia. Kemudian di sayap kanan ada saudara Yance, yaitu Yakob Sayuri dipanggil ya. Ini menarik ini, ada Kevin Dix, ada Yakob. Apakah duo maut ya? Duo maut di sayap kanan ini akan bermain nantinya, nggak tahu kita. Kemudian ada Sandy Walsh, ada Eliano, dan Asnawi Mangku Alam Bahar yang kembali dipanggil setelah penampilan apiknya bersama Port FC ya. Dia akhirnya kembali lagi dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, di lini depan yang dipanggil Egy Maulana setelah penampilan luar biasa bersama Dewa United. Dan Struik ini nggak main kan di klubnya, tapi kok bisa dipanggil ya? Saya aneh juga. Kemudian ada Ole Romani, ada Bagaskara, kemudian ada Sananta yang kemarin cetak gol juga ya. Namun ada seorang yang menarik, yaitu Stefano Lillipali kembali dipanggil ya. Ini performanya di Borneo sih agak kurang kalau saya lihat, tapi kembali dipanggil ya. Dan inilah daftar 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemungkinan ini akan dikurangi lagi ya, menjadi 26 nantinya, yang akan dibawa melawan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir di round 4. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Ya mungkin dengan kedatangan Stefano Lillipali untuk membackup Ragnar Rathmanung teman-teman ya.
ya di backup Ratnar Oratmangun karena posisinya masih kondisi cedera. Yang mengejutkan Kevin Dick juga. Kevin Dick kan katanya kemarin cedera dan juga sampai akhir musim gitu ya. Tetapi kok sekarang dimasukin lagi? Ya, menurut kalian seperti apa tuh? Ada di situ kembali lagi Asnawi Mangku Alam Bahar, kemudian Witan Sulaiman, Egy tentu saja harus masuk teman-teman karena performanya juga sangat luar biasa. Ada si kembar Yakob dan Yance Sayuri, ya performanya juga luar biasa. Yang paling mengejutkan juga masuknya Marcelino Ferdinand, karena kemarin kadang-kadang Marcelino nggak masuk nih, ternyata Marcelino masuk nih. Kemudian yang paling membuat heboh di media sosial kemarin kan Wirawiri kan, Elkan Bagot sudah di Bali, Elkan Bagot liburan ke Bali berbarengan dengan ini jelang pertandingan antara Cina ini, dan netizen mengasumsikan bahwa ini Elkan Bagot dipanggil kembali, ini luar biasa, semua pada senang nih, ternyata nggak dipanggil juga. Tapi sesuatu hal nantinya bisa berubah teman-teman, tergantung bagaimana pelatih. Ya kemungkinan ini adalah sinyal dari Elkan Bagot bahwa dia mau comeback ke timnas Indo. Kita lihat saja nanti teman-teman bagaimana ya kelanjutannya, karena dari 32 pemain ini akan dipotong menjadi 26, dan kita tunggu sama-sama kejutan selanjutnya seperti apa untuk timnas Indonesia. Yang penting kita menang lawan China. Tulis di kolom komentar.